Selamat sore semuanya dan selamat sore Ibu Nurvia Oktaviani Syamsiah Hemkom dan selamat sore semuanya teman-teman. Di sini perkenalkan, nama saya Leo Aldo Agustinus. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ini untuk memenuhi syarat nilai UAS kami membuat proyek yaitu analisis sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi berbasis web pada PT Unitik Traktor Pontianak. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu PT United Tractor, PT United Tractor itu distributor terbesar ya, distributor terbesar yang menyediakan alat-alat berat dan tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga banyak PT United Tractor yang menyediakan alat-alat terkenal, yaitu merek-merek yang terbesar di dunia, yaitu Komatsu, Tadano, dan Scania dan lain-lain. PT United Tractor ini dan perusahaan ini didirikan tanggal 13 Oktober 1972 ya. Dan saat ini jaringan distribusi perusahaan ini mencakup 22 kantor cabang, 19 kantor pendukung, dan 11 kantor perwakilan di seluruh penjuru negeri ya. Selanjutnya, dan saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu saya sendiri dan ada Istiqomah dan Sophia. Dan nanti juga saya akan dibantu menjelaskan proyek ini oleh Istiqomah dan Sophia dari kelompok saya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ruang lingkupnya juga ya. Ruang lingkupnya ini di sini ada ruang lingkup dalam menganalisa permasalahan sistem yang diperoleh PT United Tractor Pontianak dalam pengolahan data keuangan sehingga memberikan batas masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup yang terdalam Adapun ruang lingkup yang ada dalam pembahasan permasalahan yang dihadapi mencakup dengan hal-hal yang telah penulis analisa, antara lain mulai dari pengelolaan, data penjualan, data pengeluaran, dan pembuatan laporan laba ruginya. Jadi dan PT United Tractor ini juga mempunyai struktur organisasi, dan di sini saya akan menjelaskan juga struktur organisasi merupakan suatu cara sistem dalam pembagian tugas serta tanggung jawab pada suatu perusahaan atau instansi. Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan setiap pegawai memiliki tugas serta tanggung jawab yang jelas, sehingga pegawai tersebut dapat mengetahui jelas tugasnya dalam perusahaan atau instan tersebut. Agar kinerja pegawai dapat bekerja dengan baik, maka dibutuhkan struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi pada United Tractor sebagai berikut. Ini ya. Ini di sini saya ada struktur PT United Tractor. Di sini ada Branch Operation Head, Service Department Head, Part Department Head, Business Consultant, dan ADM Department Head. Dan di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari struktur organisasi tadi ya, yang disebut Branch Operation Head, Service Department Head, Part Department Head, Business Consultant, dan Administrasi Department Head. Yaitu salah satunya yaitu yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah Branch Operation Head. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu Branch Operation Head dari struktur organisasi yang tadi itu. Branch Operation Head ini adalah jabatan yang diisi oleh satu orang atau beberapa orang ya, yang tugasnya menganalisa dan mengkoordinir semua tindakan dan pergerakan yang bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan. Dan di sini ada Service Department Head ya. Service Department Head ini adalah seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan dan fungsi tugas terbesar sekaligus penanggung jawab tertinggi dalam divisi Service Head. Service dalam tugasnya dibantu oleh wakilnya. Dan ketiga ini di sini ada Parts Department Head ya, mengelola dan melakukan penjualan serta pengadaan. Dan di sini ada Business Consultant ya. Business Consultant ini menyediakan jasa konsultasi pada suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan agar semakin berkembang dan lebih efisien. Konsultan bisnis mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi dan membuat perencanaan bisnis ke depan agar memenuhi target yang akan diinginkan perusahaan. Terus di sini ada Administrasi Departemen Head ya.
Kalau administrasi departemen head ini mengelola dan melakukan penjualan serta pengadaan inventory spare part alat berat di cabang atau site. Dan selanjutnya di sini ada slide 7. Di slide 7 ini ada proses bisnis sistem berjalan, suatu proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan disebut proses sistem sesuai dengan yang dibahas dalam tugas akhir ini. Maka proses sistem berjalan yang diambil dari PT United Traktor Pontianak yaitu sistem pembuatan laporan laba rugi yang selama ini telah melewati beberapa proses. Proses di sini ada 4 proses ya, yaitu proses pemesanan barang pelanggan yang memesan alat berat ke perusahaan dan langsung kepada bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan memeriksa ketersediaan barang yang dipesan gudang. Dan kedua, proses penerimaan kas bagian admin membuat SPP, surat persetujuan pembayaran, dan diberikan ke pelanggan. Setelah pelanggan membayar, bagian admin membuat kuantitas pemesanan barang dan menerima dari pelanggan. Setelah itu barang dikirim ke pelanggan. Admin akan mencatat data penerimaan kas kepada buku, kemudian menyimpan buku penerimaan kas dan menyerahkan kwitansi pelanggan. Dan ketiga yaitu pengeluaran kas bagian admin melakukan pencatatan transaksi pengeluaran operasional, pembayaran pajak dan biaya marketing di buku pengeluaran kas. Setelah bagian admin membuat bukti transaksi pengeluaran kas berupa nota, kemudian menyerahkan nota tersebut kepada kepala cabang. Dan terakhir ini adalah laporan berdasarkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang ada. Bagian admin akan membuat laporan pendapatan, laporan pengeluaran kas, dan laporan laba rugi. Semua laporan yang telah dibuatkan diserahkan kepada kepala cabang untuk diketahui. Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke activity diagram sistem berjalan. Activity diagram sistem berjalan ini adalah activity diagramnya. Yang pertama ada pelanggan, bagian penjualan, bagian admin, kepala operasi cabang. Dari pelanggan cabang langsung ke PT United Traktor untuk memesan barang. Kemudian dilanjut ke bagian penjualan, menerima informasi mengenai barang yang dipesan. Kemudian dilanjut ke bagian admin, membuat surat persetujuan pembayaran SPP. Selanjutnya dari admin akan ke pelanggan, yaitu menerima surat persetujuan pembayaran SPP. Dari pelanggan akan masuk lagi ke bagian pelanggan, yaitu membayar atas pembelian barang. Selanjutnya akan pergi ke admin, menerima bukti pembayaran. Dilangsungkan dengan membuat kwitansi. Selanjutnya mencatat transaksi pengeluaran operasional, pajak, marketing, dan sumber daya manusia. Selanjutnya di bagian admin membuat laporan laba rugi, neraca pendahuluan, dan arus kas. Selanjutnya dari admin akan ke kepala operasi cabang, terima rekapan pengeluaran dan laporan laba rugi. Dari membuat kwitansi akan masuk ke pelanggan, yaitu menerima kwitansi. Selesai. Selanjutnya activity diagram sistem. Berikut adalah activity diagram bisnis sistem berjalan pembuatan laporan laba rugi pada PT United Traktor. Di sini ada aktivitinya. Yang pertama ada bagian admin dan sistem. Dari bagian admin memasukkan nama admin dan kata sandi. Selanjutnya dilangsungkan dengan bagian admin lagi, pilih tombol masuk, kemudian masuk ke sistem, validasi masukan. Selanjutnya menerima pesan kesalahan. Dari menerima pesan kesalahan akan masuk lagi ke memasukkan nama admin dan kata sandi. Selanjutnya setelah itu
dari validasi masuk akan menampilkan forum, kemudian selesai. Permasalahan pokok dari hasil pengamatan serta uraian yang telah penulis paparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses laporan, khususnya masalah proses laporan laba rugi yang bersifat manual, di mana dalam melakukan pembuatan laporan masih menggunakan kertas sehingga kinerjanya kurang efektif. 1. Pencatatan dan perekapan data sering terlambat dilaporkan kepada atasan. 2. Sering terjadi kekeliruan pengisian data-data sehingga data kurang akurat. 3. Sering terjadinya hilang berkas-berkas dan butuh waktu yang lama untuk mencari berkas yang hilang. Pembuatan laporan dilakukan dengan menyalin ulang data yang ada pada dokumen yang lain yang akan dibuat laporan. Dari permasalahan pokok di atas, dapat pemecahan masalahnya. Untuk memecahkan masalah yang ada pada PT United Tractor Pontianak, khususnya pada bagian yang mengelola keuangan, yakni laba rugi perusahaan, penulis mengusulkan untuk menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, sehingga permasalahan yang sering terjadi dapat diatasi dengan baik, dan juga dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, maka dapat mempermudah dalam penggunaannya, serta mengefisiensi proses kerja agar lebih baik, cepat. Selain itu, apabila sebuah perusahaan telah menggunakan sistem terkomputerisasi, dapat meminimalisasi adanya kecurangan, juga kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Selanjutnya, penulis mengusulkan sebuah sistem yang terkomputerisasi untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang ada pada PT United Tractor Pontianak. Program berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dengan program tersebut, maka 1. Pencatatan dan proses laba rugi dapat dilakukan dengan cepat, karena laporan dibuat secara otomatis dan program ini merekap setiap transaksi-transaksi. 2. Pekerjaan dapat selesai tepat waktu. 3. Tidak terjadi kehilangan berkas-berkas, dikarenakan berkas sudah tersimpan dalam bentuk program. Analisa kebutuhan software. Kebutuhan software pada pengelolaan keuangan pada PT United Tractor Pontianak akan menjadi kebutuhan user dalam penggunaan program berbasis web yang telah dirancang. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang perangkat yang diinginkan pengguna. Analisa kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktiviti proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami permasalahan dari sistem yang ada dan solusi dari sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada bagian admin. Bagian admin login, mengelola data barang, mengelola data akun, mengelola data transaksi penjualan, mengelola data pengeluaran, mengelola laba rugi, logout, kepala operasi cabang, login, melihat laporan laba rugi, mengelola data pengguna. Use case diagram yang sudah terkomputerisasi terbagi menjadi dua, yaitu use case diagram admin, use case diagram kepala operasi cabang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya atau kelompok saya, yaitu Istiqomah. Use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafik dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Terbagi menjadi dua, use case diagram bagian admin, use case diagram bagian operasi cabang. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang menulis lakukan sebelumnya,
tentang sistem informasi akuntansi laporan laba rugi pada PT United Tractor Pontianak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. PT United Tractor Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis alat berat. Proses pencatatan laporan laba rugi masih menggunakan cara, yaitu masih dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan. Untuk dibutuhkan sistem informasi akuntansi untuk mengolah data transaksi. 2. Aplikasi laporan laba rugi PT United Tractor dibuat dua pengguna yang berhak mengakses aplikasi di antara admin dan kepala operasi cabang. 3. Aplikasi pembuatan laporan laba rugi ini diharapkan dapat membuat atau membantu memberikan kemudian khususnya untuk bagian pengelola proses laporan laba rugi dan baik dan akurat. Di sini juga terdapat daftar pusaka. Afifah, S 2018. Sistem informasi penjualan busana pengantin pada Tuntun Manten, Yogyakarta. Amin.M 2016. Analisis penjualan komputer pada Putra Jawa Komputer berbasis web. Dan terima kasih kepada Direktur UBSI Pontianak, Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi UBSI Pontianak, Ibu Lisnawati ST.M.Com, Ibu Nurfia Oktaviani Samsia M.Com, Bapak Dejoko Trisanto selaku Kepala Operasi Cabang PT United Tractor Pontianak, dan rekan-rekan mahasiswa kelas 11 3A 30 beserta staf karyawan di lingkungan PT United Tractor Pontianak dan orang tua tercinta yang telah memberi dukungan moral maupun spiritual. Terima kasih penjelasan yang saya jelaskan, melanjutkan dari tugas kelompok tadi dari Istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.